Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره ورزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. Hadirin sedang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kemarin siang zuhur saya dihubungi oleh Ustaz Muhammad Khalis untuk menggantikan Ustaz Mizaj yang saat ini sedang berada di luar Banda Aceh. Jadi saya mengambil kesimpulan tidak menjelaskan ilmu hadis atau pelajaran hadis yang selama ini diasuh oleh Ustaz Mizaj, tapi karena kita juga masih dalam momen Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak salahnya kalau kita juga bisa sedikit menambah pengetahuan kita tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal yang bisa dicontohkan dari Rasulullah SAW. Mungkin selama ini kita cuma mendengar sisi serius dari kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita mendengar Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah seorang Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam asyidda'u 'alal kuffar. Orang yang tegas, orang yang kuat di saat mereka berhadapan dengan al-kuffar, orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Apabila mereka berada sesama mereka, itu mereka dipenuhi dengan kasih sayang, kemesraan. Timbul pertanyaan di diri kita, bagaimana bentuk ruhama, ya, kasih sayang sesama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita mendengar sirah Abu Bakar As-Siddiq yang sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kuat imannya beliau radhiyallahu anhu. Mendengar kisah Sayyidina Umar, mendengar kisah sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi di sana ada kemesraan yang mungkin jarang kita dengarkan, yang menunjukkan bahwa Islam ini, Rasulullah SAW ini adalah sosok manusia yang diutuskan ke semua lapisan masyarakat. Sosok manusia yang diutuskan ke semua lapisan masyarakat. Di masyarakat, di sebuah komunitas, di sebuah masyarakat, itu banyak model manusianya, ya. Termasuk Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau salah satu alasan dibolehkan menikah lebih dari 4 orang wanita, itu mereka semua itu mewakili kebiasaan atau tabiat yang dimiliki oleh para wanita. Sehingga ketika terjadi suatu kasus yang berkaitan dengan rumah tangga, itu semua ada ceritanya pada diri Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau SAW. Demikian juga dengan kehidupan masyarakat ini, ya, umat beliau ini, baik di masa hidup Rasulullah SAW ataupun di masa
saat ini dan masa yang akan datang. Disebutkan di antara kisah-kisah atau di antara hal-hal khusus yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, beliau adalah apabila salah seorang dari umat beliau yang meninggal dunia, lalu umat beliau ini menanggung hutang, maka beliau yang akan membayar hutang ini. Beliau ibarat ayah bagi kita-kita ini sebagai umat beliau. Makanya istri-istri Rasulullah tidak boleh dinikahi setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka umpamanya ibu dari kaum muslimin, ummahatul mu'minin. Demikian juga Rasulullah SAW, beliau umpamanya ayah bagi orang-orang muslim. Dulu Rasulullah SAW pernah dibawa seorang jenazah di hadapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah bertanya, apakah dia berhutang? Jika para sahabat menjawab, ya, berhutang dan belum ada yang menunaikan. Di awal-awal Islam Rasulullah tidak mau salat. Sallu ala sahibikum. Kalian saja yang salat. Saya tidak mau salat karena dia masih berhutang. Ini menunjukkan bahwa hutang itu sangat tidak boleh diremehkan, ya. Sampai-sampai Rasulullah tidak mau salat ketika ada orang yang meninggal tapi hutangnya belum tertunaikan. Akan tetapi di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW, di sana Islam sudah jaya dan sudah maju. Hadis yang tadi Rasulullah tidak mau mensalati umat beliau yang masih berhutang dan belum tertunaikan, dinasakh oleh hadis yang baru ini. Apa bunyi hadis baru ini? Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mu'minin," tidak ada satupun dari kalangan orang mukminin, "illa wa ana aula bihi," melainkan aku lebih layak bagi dia, fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kemudian Rasulullah menegaskan mengenai hutang ini, fa ayyuma mu'minun mata, apabila seorang muslim, seorang mukmin meninggal dunia, wa taraka malan, dan dia meninggalkan harta, falyarithahu asabatuhu, maka asabatnya, ahli warisnya, merekalah yang akan mewariskan harta tersebut. Wa man taraka dainan, dan barang siapa yang meninggal dalam kondisi dia berhutang, au dayaan, atau meninggalkan anak yatim dan janda, falyatini fa ana maulahu, maka anak yatim itu dan istri dia itu menjadi tanggunganku. Itu kata Rasulullah SAW di hadis terakhir ini. Jadi Rasulullah kalau ada jenazah, kemudian jenazah itu masih terlilit hutang, dan Rasulullah tetap akan melaksanakan salat jenazah. Ini hadis yang terupdate, ya. Sedangkan hadis sebelumnya Rasulullah tidak mau mensalati orang apabila masih terlilit hutang. Tapi hadis yang terupdate, Rasulullah tetap melaksanakan salat, akan tetapi hutang dia ini ditanggung oleh Rasulullah. Dan ini disebutkan, ini ada satu kitab ini, Nihayatus Sul fi Khasa'isir Rasul, ya. Rasulullah menanggung hutang kaum muslimin apabila dia meninggal dan dia masih terlilit hutang. Ini bagian dari ciri-ciri khas yang dimiliki oleh Rasulullah, sebagaimana beliau boleh menikahi melebihi dari 4 orang wanita. Ada satu orang sahabat namanya Nuaiman bin Amru.
Ini sahabat yang disebutkan dalam sejarah Rasulullah SAW yang membuat diri Rasulullah SAW menjadi tersenyum dan ketawa bahkan sampai setahun. Jadi kisah sahabatnya membuat diri Rasulullah SAW bisa tersenyum, ya. Jadi Nabi ketika duduk teringat ke sahabatnya, dekem Nabi sampai setahun namanya Nuaiman bin Amr. Ini kisah beliau ini menunjukkan bahwa tidak selamanya para sahabat ini serius dengan Rasulullah SAW. Nuaiman bin Amr, setiap ada barang-barang baru yang datang masuk ke kota Madinah, beliau ingin memberi hadiah kepada Rasulullah SAW, sedangkan beliau kemampuan dari segi ekonomi sangat terbatas. Tapi punya ambisi, punya keinginan ingin memberi hadiah kepada Rasulullah SAW, khususnya ketika ada barang-barang baru ya yang terlihat di pasar kota Madinah. Ingin beliau memberi hadiah kepada Rasulullah SAW, tapi beliau tidak punya uang. Apa yang beliau lakukan? Beliau datang ke pedagangnya dan meminta kepada pedagangnya untuk diberi izin membeli barang ini, tapi tidak dibayar dulu. Ini Nuaiman bin Amr. Kemudian setelah terjadi kesepakatan, barangnya diambil, dibawalah barang ini ke Rasulullah SAW. Setelah barang ini diberi hadiah kepada Rasulullah SAW, baik itu berupa makanan, berupa barang biasa, ya, disebutkan dalam riwayat pernah suatu hari Rasulullah memakan. Jadi hadiah yang diberikan itu berupa makanan. Selesai dimakan, datang tadi pemilik toko tadi, pedagang tadi, ya, berjumpa dengan Nuaiman ini. Datang, dia juga sudah memberi kode, nanti datang jam sekian, ya, datanglah dia di tempat fulan. Setelah beliau dengan Rasulullah SAW selesai memakan makanan yang tadi diberi hadiah kepada Rasulullah, datanglah kepeng, ya, hutang. Nuaiman, mana hutang tadi yang sekarang kamu janjikan sudah jatuh tempo. Kemudian beliau, apa yang beliau lakukan? Ya Rasulullah, ini orang sudah datang kepada saya meminta hutang makanan yang tadi kita makan. Ya, makanan tadi kita makan. Saya tidak punya uang, ya Rasulullah. Saya tidak punya uang. Jadi saya punya hasrat dan keinginan untuk memberi kepada engkau hadiah. Dan hadiah tadi itulah hadiah yang engkau makan, ya Rasulullah. Ya. Jadi tolong ya Rasulullah, engkau tunaikan hutang dia. Ya, ini kalau kejadian ini terjadi sama kita, mungkin kita akan marah, ya, akan marah. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah tersenyum. Banyak sekali kisah dengan sahabat Nuaiman ini yang sangat lucu, yang apabila terjadi pada diri kita mungkin kita akan marah. Tapi Rasulullah tidak. Kenapa? Karena tidak selamanya orang itu punya tingkah yang sama. Ada yang orang kalau dia melakukan ini kita tidak marah. Tapi ada orang kalau dia melakukan ini kita marah. Tapi ada orang-orang tertentu ada di masyarakat seperti itu. Apabila dia melakukan kita tidak marah. Dan semua masyarakat tidak marah. Kenapa? Karena memang tabiatnya seperti itu. Orang sudah mengenal dia, karakternya seperti itu. Pernah suatu hari di masa Rasulullah SAW, Nuaiman ini diutus oleh Rasulullah SAW di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan sebuah misi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membagi-bagikan tugas kepada para tentara yang ada di barisan beliau. Salah satu tugas yang Abu Bakar As-Siddiq berikan kepada seorang sahabat namanya Suwaibit, ya, Suwaibit untuk menjaga makanan. Stok makanan ini ditugaskan oleh Abu Bakar ke seorang sahabat namanya Suwaibit. Datang Nuaiman bin Amr ini dalam kondisi lapar, meminta kepada Abu Bakar, meminta kepada Suwaibit yang ditugaskan untuk menjaga makanan. Wahai Suwaibit, ya, aku ingin makan makanan ini. Kemudian Suwaibit beliau punya tugas
tidak boleh memberikan makanan ini kecuali sudah ada persetujuan dari Abu Bakar. Kemudian terjadilah perdebatan, ya. Ini bisa kita bayangkan, ya, bukan perdebatan yang sengit ini. Ini perdebatan antara seorang sahabat yang punya karakter lucu, ya, tidak serius, dengan seorang sahabat yang lain yang namanya Suwaimid ini. Tidak diberikan makanan kepada si Amru yang sedang lapar ini. Apa kata si Amru? Si Nuaiman, saya akan membuat kamu tersiksa, ya. Akan saya kerjain kamu, ya, karena kamu melarang saya untuk mencicipi makanan ini. Kemudian datanglah si Nuaiman ini ke sebuah kabilah yang sedang melewati kawasan itu. Yang kebetulan kabilah itu membawa beberapa ekor unta. Datang ke kabilah ini, saya punya seorang budak. Budak ini dia sebagai pembantu, ya. Profesi dia ini budak, dia sangat layak dijadikan sebagai pembantu. Kemudian budak ini banyak kali bicara dia. Nanti kalau kalian datang ke tempat dia itu mungkin dia akan mengatakan saya ini bukan budak. Nah, tapi sebelum kalian berjumpa dengan budak ini, maka saya terlebih dahulu mengatakan kepada kalian bahwa sosok budak ini adalah dia suka membantah, dia suka mengatakan yang bukan sebenarnya. Kalau kalian sepakat, saya akan jual. Tapi kalau kalian tidak percaya apa omongan saya ini, maka saya tidak akan jual. Akhirnya mereka menjawab, ya, kami sepakat, kami setuju dengan apa yang engkau katakan. Kemudian diambillah beberapa ekor unta sebagai harga dari seorang budak yang akan dijual oleh Nuaiman ini. Kemudian datanglah kabilah ini ke orang ini, ya. Siapa namanya? Yaitu sahabat tadi, Suwaibid tadi, yang tidak memberi makanan kepada Nuaiman. Datang, kami ingin mengambil engkau yang sudah kami beli barusan, ya. Si Suwaibid ini membantah, saya bukan budak. Jangan banyak bicara, pokoknya kami sudah dengar, ya, semua omongan si tuan kamu tentang diri kamu. Datang ke sini. Dibawalah si Suwaibid ini, diikat dan diperlakukan seperti seorang budak. Siapa yang melakukan ini? Sahabat Nabi yang namanya Nuaiman. Di masa siapa? Di masa Rasulullah masih hidup, ya, dikerjain. Ada di masyarakat seperti itu, ya. Naurun yang galak kerjain, ya, ada seperti itu. Apa yang terjadi berikutnya? Pulang Abu Bakar, ya, ke tentaranya dan bertanya, di mana Suwaibid? Dijawab oleh para sahabat yang lain, Suwaibid sudah dibeli oleh sekelompok kabilah yang sedang menuju ke arah sana. Dikejar oleh Abu Bakar, karena yang Abu Bakar tahu yang lakukan ini adalah Nuaiman. Dikejar dan dikembalikan unta tadi yang diambil oleh Nuaiman sebagai harga dari seorang budak itu, dikembalikan dan diambil kembali si Suwaibid dan dijelaskan kronologinya bagaimana, ya. Cerita ini akhirnya dibawa pulang ke Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam haulan. Mendengar cerita ini Rasulullah tertawa selama setahun, ya? Tertawa selama setahun. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa kehidupan Rasulullah dan para sahabat itu mencerminkan semua sisi, semua bentuk karakter manusia yang ada di sebuah komunitas. Termasuk komunitas itu ada di masa Rasulullah SAW. Ada sekali lagi kejadiannya di masa Utsman bin Affan. Ada seorang sahabat yang umurnya disebutkan, ini kisah ini tersebut dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Juga disebutkan dalam kitab Usudul Ghabah. Ini kedua kitab ini menceritakan tentang kejadian-kejadian yang ada pada diri para sahabat dengan Rasulullah SAW. Pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, ada seorang sahabat ini sudah mendengar Rasulullah SAW.
Sahabat disebutkan dalam riwayat umurnya sudah melewati 100 tahun, sudah tua. Datang mencari tempat untuk dia buang hajat, ya, buang air kecil. Tiba-tiba datanglah dia ke masjid, ya, datang ke masjid. Kemudian ditahan oleh para sahabat, behinan, nyu masjid, ya. Kemudian datang si Nuaiman ini, dibawa sahabat ini ke pojok masjid lain. Nah, keno, jak keno, toi no, ya. Kemudian terjadilah pembuangan hajat yang seorang sahabat ini lakukan. Kemudian sahabat yang lain menjadi marah. Kenapa kamu kencing masih di dalam masjid? Tadi saya dibawa oleh seorang ke sini. Katanya ini bukan di dalam masjid. Ya, kesannya seperti itu. Kemudian sahabat yang tua ini bertanya, siapa tadi yang membawa saya ke sini? Mereka menjawab, si Nuaiman. Coba bawa dia ke sini, saya akan memukuli dia dengan tongkat saya. Ya, karena dia sudah tunanetra, nggak bisa melihat lagi. Kemudian datang Nuaiman sendiri datang Nuaiman. Wahai fulan, kamu mencari Nuaiman, ya? Ya. Mana dia? Sini, saya arahkan dia ke Nuaiman. Dibawa si sahabat ini yang tadi kencing ini oleh si Nuaiman di hadapan Utsman bin Affan. Ya, di hadapan Utsman bin Affan. Setiba di hadapan Utsman bin Affan, ini Nuaiman yang kamu cari. Dipukullah Utsman bin Affan oleh sahabat yang tadi kencing ini. Dipukul. Ya? Inilah kondisi canda para sahabat. Ya, mungkin apabila terjadi seperti ini, kita bisa merenung, kiban jamun para sahabat. Jadi langsung bengeh. Ya, langsung bengeh. Ada satu lagi kisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arabi, orang Badui dari pedalaman, kemudian memarkirkan onta diikat di depan masjid. Kemudian dia masuk ke masjid. Kemudian datang para sahabat Nabi mengatakan kepada Nuaiman, wahai Nuaiman, nyo tumbul tat. Nyotasi dapat cukup banget. Ya. Nuaiman dengan tidak mengomentari apa-apa, pulang ke rumah mengambil pisau, mengambil pedang, dia menyembelih onta itu. Ya, onta tadi. Kemudian dilihat oleh yang punya onta, itu orang Badui tadi. Ka disembelih onta saya. Ya. Kemudian dagingnya sudah dibagi-bagi kepada sahabat yang lain. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, si Arabi ini, orang Badui ini mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini onta saya sudah disembelih. Katanya yang menyembelihnya Nuaiman. Kemudian Rasulullah mencari, di mana Nuaiman sekarang? Sudah melarikan diri. Ternyata Nuaiman ini bersembunyi. Ya, bersembunyi sampai ditunjukkan oleh seseorang, dia bersembunyi di sini ya Rasulullah. Ya, bersembunyi disebutkan bersembunyi di bawah tempat yang dipenuhi dengan debu. Kemudian Rasulullah mengeluarkan dia, ya Nuaiman, limadza anta fa'alta hadza? Kenapa engkau melakukan ini? Ya, siapa yang menyuruhmu? Yang menyuruh saya menyembelih unta ini ya Rasulullah, mereka yang telah makan tadi. Mandu yang kali pajo-pajonya angkaji yang yulut. Mereka itulah yang menyuruh saya untuk menyembelih ini. Rasulullah apa? Rasulullah ketawa. Ya, ketawa dan Rasulullah membayar utang tadi kepada si Arabi ini. Inilah seorang sahabat ini, Nuaiman bin Amr ini, yang sering penceramah atau para khatib menyebutkan di suatu hari ada sisi yang negatif dari beliau ini. Ini tadi kisah lucunya yang sudah dimaklumi oleh para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW memaklumi. Tapi ada sisi lain yang beliau lakukan ini, beliau gemar minum khamar. Ya, nah ini sering disebutkan oleh para penceramah. Yang ada seorang yang minum khamar, datang para sahabat memukul, kemudian melaknat. Rasulullah melarang, jangan kamu laknati dia. Siapa dia? Inilah Nuaiman ini. Jadi Nuaiman ini sering kali beliau terjebak dalam minum khamar. Sudah beliau coba untuk berhenti, pada saat ada peluang terminum lagi. Suatu hari pada saat Rasulullah membuka Khaybar, setelah benteng terbuka, terlihat di mata beliau gudang dari minuman keras, khamar, arak. Tergoda lagi beliau, tergoda, dan akhirnya beliau meminum lagi khamar. Kemudian dibawa ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah,
ini Nuaiman ini sudah disebutkan dalam hadis itu Abdullah, ya. Tapi ketika kita mengkaji hadis itu, kenapa disebut Abdullah? Abdullah kan ini nama Abdullah umum, ya. Nah, supaya untuk menjaga nama baik dia, ya. Tapi nama sebenarnya adalah Nuaiman bin Amr. Ya Rasulullah, ini fulan ini sudah minum khamar. Idribuhu, ya, pukuli dia had 80 kali. Faqala Abu Hurairah mengatakan, faminna man yadribu bina'lihi, di antara kami ada yang mukul dengan sendal dia, ada yang mukul dengan tangan dia, sampai setelah dipukul semua datang satu orang mengatakan, la'anakallah, Allah melaknatimu. Ya. Tip ura kajib khamar. Baro kajib khamar. Nyoka kedapatan lagi minum khamar. Banyak sekali kedapatan dia urang sat-sat, ya. Sehingga dia mencaci, la'anakallah. Didengar cacian itu oleh Rasulullah SAW. La tal'anu, jangan kamu caci dia. La tu'inuhu ala syaitan, jangan kamu bantu syaitannya untuk beraksi. Karena manusianya bisa saja digoda oleh syaitan. Pada saat kita caci dia, kita jatuhkan dia, dia akan terbawa untuk membela diri. La tu'inuhu ala syaitan, fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Karena walaupun dia minum khamar, tapi dia mencintai Allah dan mencintai Rasul. Makanya tidak selamanya yang terlihat di mata kita orang bermaksiat, tapi barangkali ada di hatinya itu kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada agama ini. Mungkin tergoda dia pada saat itu dengan kemaksiatan. Jangan kita melihat bahwa kehidupan dia sudah semuanya negatif. Ada sisi-sisi yang barangkali tidak kita ketahui, terlebih yang terbesit di hati seseorang itu. Dan ini terlihat pada saat Rasulullah melihat dibawakan orang ini yang gemar minum khamar ini, Rasulullah cuma mengatakan pukuli dia sebagai bentuk dari hukuman, ya. Tapi jangan kamu caci dia. Jangan kamu caci dia. Kenapa? Karena dia seorang muslim. Karena dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Inilah mungkin sebagai cerita singkat tentang sosok sahabat ini, yaitu yang bernama Nuaiman bin Amr. Ini kaitannya tadi dengan Rasulullah menanggung, ya, hutang kaum muslimin, dan salah satu yang ditanggung oleh Rasulullah yaitu hutang si Nuaiman ini, ya. Sudah dibeli hadiah ke Rasulullah, kemudian bayarnya diminta kepada Rasulullah SAW. Ini pernah terjadi dengan diri saya, seorang kerabat juga, ya. Terjadinya di Dapu Kupi, ya, Dapu Kupi. Sudah diundang saya untuk minum kopi, sudah kami pesan, goknya dan dayang, ya, pun dijib, jib kopi, goknya sudah memesan juga. Kemudian tak lama kemudian datang kawannya di sebelah sana. Nak kaidin lu lihat gede, apa? Siapa yang bayar ini? Ya. Tapi kondisi seperti itu mungkin kita tersenyum saja, ya. Tersenyum, ada yang seperti itu. Tidak perlu kita terbawa kepada mabruk dah kayu. Karena ada yang seperti itu di dalam masyarakat. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.